وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita lagi. Jalan membuka rizki, ya. Dari rizki itu dihasilkan dari cara duniawi dan ukhrawi. Kemarin ukhrawi kita sudah bahas 3 hal, dari mulai takwa, memperbanyak salat, kemudian memperbanyak istighfar. Karena totalnya ya kita bahas insyaallah ada 12 hal yang bisa membukakan jalan rizki sebenarnya. Yang berikutnya adalah menjalin silaturahmi. Kenapa? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Bukhari, dari Anas bin Malik dikatakan, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi yubsata lahu." Ya, barang siapa yang ingin dilapangkan, senang dilapangkan rizkinya. Sarrah di sini adalah bahagia, gembira. Dilapangkan rizkinya, ya. Au yunsa'alahu fi atharihi, atau dipanjangkan umurnya. Ya. Apa syaratnya? 1 syarat. Falyasil rahimah. Ini yang disebut dengan silaturahim. Berkaitan dengan rahim. Maka hendaklah menyambung tali persaudaraan. Ya. Kemudian karena pada dasarnya juga di antara menyambung tali persaudaraan adalah berbakti kepada orang tua. Ini yang paling besar. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Hakim dari Abdullah bin Umar dikatakan, ridha Rabb fi ridal walid wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid. Ya, keridhaan Allah Azza wa Jalla pada keridhaan orang tua. Artinya ketika orang tua ridho dalam perkara ma'ruf, maka Allah juga akan ridho. Ketika orang tua kecewa dengan anak dalam perkara ma'ruf, maka Allah juga akan kecewa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah beribadah kepada Allah dibarengi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau kita bicara ketaatan, kita bicara ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hablum minan nas terbesar yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul amali afdal? Amalan yang paling utama apa? Kata Rasulullah apa? As-salatu ala waqtiha. Thumma ayyu? Kemudian apa? Birrul walidain. Kemudian apa? Al-jihadu fisabilillah. Antum bayangin, jihad fisabilillah di ketiga. Birrul walidain kedua. Para ulama menjelaskan, jihad itu bisa ketunda kalau seseorang punya orang tua dan jihadnya fardu kifayah. Maka seorang itu harus izin orang tuanya. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Afa ujahid? Apakah aku bisa berjihad jalan Allah?" Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah engkau punya kedua orang tua?" Kata dia, "Na'am." "Fa fihi ma jihad." Maka dengan berbaktimu kepada dua orang tuamu itu ada jihad di situ. Fa fihi ma fajahid. Fa fihi ma fajahid. Kata Rasulullah, bakti engkau. Disitulah jihad.
Ini realitanya ya ikhwah. Makanya kalau jihadnya fardu kifayah, orang tua melarang temenin, maka anak harus nurut. Tapi kalau fardu ain, ceritanya lain. Jelas? Karena jihadnya ada dua. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kita harus paham. Kalau fardu ain nggak ada orang benar-benar genting posisinya, maka kemudian sudah berangkat. Maka jihad muqaddam. Tapi kalau fardu kifayah, karena birrul walidain itu nggak ada fardu kifayah. Antum ketemu birrul walidain fardu kifayah? Nggak ada. Fardu ain di setiap anak, berapapun jumlahnya. Setiap orang harus birrul walidain. Ini yang menjadi titik berat ya ikhwah. Nah, pertanyaannya sekarang. Ya. Kapan seseorang itu ya diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua? Wajib-wajibnya itu kapan? Apa itu? Kapan? Kapan kira-kira? Ketika sudah tua. Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Coba dibaca. Ada yang pegang Quran? Coba diperhatikan surat Al-Isra. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kemudian imma yablughanna indakal kibar. Allah katakan ahaduhuma au kilahuma. Ada yang dapat? Surat ke-17 ayat 23. Iya. Apa kata Allah situ? Iya. Artinya nah, ya ikhwah, tahu enggak orang tua usia lanjut disebut usia lanjut salah satu atau keduanya itu puncak bakti. Kenapa? Karena di posisi usia lanjut kebanyakan orang apa yang terjadi? Dan ini diantara yang Rasulullah SAW berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal apa itu? Apa berlindungnya Nabi SAW? Dari apa? Dari sifat pikun. Ini dalilnya. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram. Haram ini apa? Pikun. Di saat orang tua sudah posisi tua, kebanyakan apa? Pikun. Maka Allah jelasin kepada anak, janganlah kalian mengatakan dan janganlah kalian menghardik, karena orang tua di posisi tua dan di posisi pikun itu kondisi yang paling mudah seorang anak itu marah kalau niatnya dia berbakti kepada orang tuanya karena orang tuanya. Di sini Allah menguji hambanya, karena Allah atau karena orang tua. Kalau karena Allah, maka Allah kasih hatinya rahmat. Jalan nggak nih? Jalan dengan baik. Begitu karena orang tuanya, ya ikhwah, kejadian nyata.
Dan pernah seorang anak ketika orang tuanya pikun, di mana orang tuanya minta sesuatu diturutin sama anaknya. Tapi kata orang tuanya, ke tetangganya, anak saya nggak pernah ngasih saya apa-apa. Antum bisa bayangin, kalau kita di posisi itu kira-kira gimana? Dan kita lewat, tetangga ngelihatnya sinis. Lihat-lihat, anak durhaka lewat. Gimana rasanya antum? Gimana rasanya? Kita mau marah sama tetangga? Nggak mungkin ya. Loh, tetangga melihatnya dari kenyataan atau dari kesaksian? Kesaksian. Nah, ini yang terjadi. Jadi ini pelajaran ya yang terbesar ketika kita berbicara masalah silaturahim, bab berbakti kepada orang tua, maka lakukan karena Allah. Apapun respek orang tua kepada kita, tetap hati kita akan tenang. Saya sering menjelaskan tentang sebuah pelajaran besar. Antum tahu nggak? Saya sering cerita tentang seorang anak ya yang memiliki orang tua yang gila. Pernah kan? Pernah? Hah? Yang ibunya. Ibu, iya. Antum tahu? Hah? Yang menjadi syahidnya dia. Hah? Ketika dokternya mengatakan, ini siapa? Kata dokternya, ibu saya. Loh, kok bisa? Hah? Artinya semenjak kapan? Semenjak lahir. Lebih kaget lagi. Kenapa kok ada orang mau nikah sama orang gila? Istilahnya seperti itu. Karena dia mengatakan kakek saya nggak ngasih tahu kalau calon istrinya gila. Begitu nikah 10 bulan nggak kuat dilepas. Dilepas ini posisi hamil. Loh, tapi kan ibumu nggak kenal dirimu. Karena dari tadi manggilnya bukan nak, loh. Kamu. Paham bahasanya? Wah, kadang-kadang diludahin lagi sama ibunya. Wajar. Posisi orang akalnya nggak sempurna posisi. Paham ya? Nah, di posisi seperti itu ya, ikhwah, apa yang terjadi? Maka dokternya bertanya, ibumu nggak kenal engkau? Dia mengatakan, Allah tahu saya anaknya. Ini yang dimaksud berbakti karena Allah. Maka saya harus berbakti sama ibu saya. Pertanyaannya, apakah itu anak merasakan penderitaan dan tekanan? Jawabannya tidak ya. Malah dia bahagia luar biasa. Makanya dia merasa nyaman. Sampai dia tidur, itu kakinya harus diikat sama kaki ibunya. Ibunya bangun, dia ikut bangun. Di luar, orang ngomong itu menderita. Si pelaku, dia mengatakan ini kebahagiaan. Karena rahmat Allah yang membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Sama, orang yang berbakti kepada orang tuanya di posisi pikun, kalau dia lakukan karena Allah, apapun komentar orang tuanya, dia tetap akan menempatkan dirinya sebagai anak yang diperintahkan sama Allah untuk berbakti kepada orang tuanya. Paham pelajarannya? Ini intinya. Maka lakukan karena Allah, semua permasalahan hidup kita akan selesai dengan mudah. Dan bahkan setiap musibah menjadi solusi hidup. Karena Allah yang membuat sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kuncinya. Ini sebenarnya solusi. Namun ketika kita diperintahkan aturan Allah dengan cara kita, bisa selesai. Yang buat aturan siapa? Yang punya caranya siapa? Lalu berpikir dengan cara siapa? Ini yang aneh. Paham di sini? Maka kita butuh tawakal dan berharap setiap saat tanpa nunggu kapan butuh dan bagaimana. Karena kita butuh setiap napas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu realita. Ini bayangan. Maka kalau antum bicara sama anak ini, ketika antum hadapan langsung, antum akan lihat bagaimana kemudian Allah kasih rahmat sebenarnya. Makanya ketika anak itu keluar, dokter itu nangis. Dia mengatakan, baru sekarang saya ngelihat praktek sebenarnya birrul walidin. Sebenarnya dia bicara mendengar kajian birrul walidin puluhan kali dan sering luar biasa. Tapi dia yang lihat birrul walidin yang sebenarnya itu yang tadi. Jelas? Makanya kemudian bagaimana rezeki anak itu? Luar biasa. Jangan bicara harta.
tapi bicara bagaimana kebahagiaan Allah kasih kekayaan hati yang sebenarnya. Paham? Ini yang disebut dengan rizki yang realita. Karena pada dasarnya disebutkan oleh Imam Nawawi, "Man kana taliban liziyadah, faman yastaghni bima ma'ahu falaysa lahul ghina." Jangan salah, orang yang suka minta tambahan dan enggak pernah ngerasa cukup terhadap apa yang dia punya, itu orang miskin kata Imam Nawawi. Miskin dia. Kalau antum lihat jumlah hartanya, ya, unlimited bila perlu orang mau bicara, tapi dia mengatakan masih kurang ini, keluhannya 1001, maka ketahuilah itu orang yang miskin yang sebenarnya. Jelas? Ya. Ma'asyiral min rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita bicara silaturahim, ya, secara garis besar itu bukan dengan mengunjungi. Paham ya? Paham maksudnya? Mengunjungi. Fulan mengunjungi kita, kita mengunjungi sana. Itu namanya bukan silaturahim. Rasulullah mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Tahu mukafi? Balas. Kenapa antum berangkat ke sana? Kenapa? Karena dia datang ke anak harus ke sana. Kalau enggak enak ya. Astagfirullahaladzim. Silaturahim dasarnya enggak enak. Karena manusia lagi. Na'udzubillah. Habis kita pahala. Enggak ada pahala sama sekali. Rasulullah SAW pernah menggambarkan di dalam hadisnya. Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya karena Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat. Pernah tahu hadisnya? Saya pernah cerita kayaknya. Kemudian setelah itu malaikat itu datang bertanya, "Kemana engkau mau pergi?" "Mau ke tempat saudara saya di daerah tempat ini dan ini." "Apakah dia punya kebaikan kepada dirimu?" Kata dia, "Enggak. Saya mengunjungi karena saya mencintainya karena Allah." Bayangin. Maka kemudian malaikat itu mengatakan, "Sesungguhnya saya utusan Allah. Ya, dan saya diperintahkan untuk menyampaikan kepadamu sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaranya karena Allah." Antum bisa bayangin? Ini yang realita yang disebut dengan silaturahim. Jadi bukan tendensi bales. Kalau kita bales itu namanya unjung-unjung, bukan silaturahim. Paham ya? Karena silaturahim kata Rasulullah yang lebih luar biasa lagi. Walakin al-wasil alladhi quti'at rahimuhu wasalah. Orang yang nyambung itu kalau diputusin secara realita, saudaranya mutusin, nggak pernah datang, nggak pernah ini, dia yang mulai. Itu yang disebut dengan silaturahim yang sebenarnya. Dan itu yang pahalanya besar dan nyata yang sebenarnya. Ketika kita bisa lakukan itu, maka Allah akan kasih kita sebenarnya keberkahan. Jelas di sini. Ini yang kemudian kita sering berat. Kenapa? Alasan klasik yang kita katakan. Kenapa? Sana mulai duluan. Dalam permasalahan silaturahim ya ikhwah. Gak ada orang mana yang mulai, mana yang terakhir. Bicara siapa yang ingin berbuat baik dahulu. Ini secara pemikiran sebenarnya yang Allah tanamkan. Kenapa? Karena coba di dalam surat Fussilat ayat 34 sampai 35. Allah SWT mengatakan apa itu? Coba ada yang pegang? Ya, jadi kalau seseorang berpikir nih, ya, masalah silaturahim, kemudian mengatakan, kalau kalau orang baik sama saya baik sama orang berlipat ganda. Semua orang bisa kayak gitu, dan itu lebih mudah. Betul enggak? Tapi kalau orang zalim sama kita, dan kita memulai, mudah apa susah? Susah, karena bicara ego. Sedangkan Allah katakan apa di situ? Artinya tidaklah sama. Terus Allah mengatakan idfa bil lati ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Allah katakan la yastawil hasanah wala sayyi'ah. Enggak akan pernah sama kebaikan dengan keburukan. Balaslah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Jadi kita bukan ingat ya ikhwah, jangan lihat ke orang, tapi lihat kepada siapa Allah berikan hidayah itu.
Yang ngasih petunjuk siapa? Yang ngerubah orang siapa? Yang merintahin siapa? Ini yang kita harus lihat. Jangan lihat ke orangnya, sudah. Allah katakan balas dengan cara yang terbaik. Kenapa? Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Allah katakan jika annahu waliyun hamid. Allah buat musuhmu nanti akan jadi sahabatmu yang setia. Bila engkau berubah, engkau dapat hidayah. Engkau dapat kebaikan dari hidayahnya dia. Kenapa? Allah mengatakan ayat setelahnya, gak bakal dapat ini kecuali siapa? Orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Kemudian siapa yang bisa dapat kesabaran? Orang yang beruntung. Orang yang beruntung siapa? Yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ketaatan itu. Antum harus pahami. Kalau kita dapat petunjuk semua gampang. Tapi kalau petunjuk nggak kita dapat, mau berbuat baik sama saudara kita, lebih enak berbuat baik sama orang. Kenapa? Berterima kasihnya mengesankan. Betul nggak? Sampai makasih, pulang seneng senyum-senyum kita. Begitu sama saudara, dikasih, datar wajahnya. Lah kok zen sama orang daripada sama saudara sendiri? Iya, tapi pahalanya saudara 2 kali lipat. Orang lain cuma 1. Kata Rasulullah apa? Ketika seseorang berbuat baik sama saudaranya, ya disebut apa? Shadaqatun wasilah. Sedekah iya, silaturahim iya. 2 hal yang dia dapat langsung. Berarti keberkahannya double enggak? Double. Tapi memang cobaannya juga lebih berat. Di sini Allah menguji kita ngelakuin berharap sama Allah atau berharap sama manusia. Kalau berharap sama manusia, kita lebih milih orang lain, kita berbuat baik sama dia. Tapi kalau berharap sama Allah, saudara yang kita kejar. Paham? Ini bicara masalah rezeki ya. Subhanallah. Asyirul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah tawakal. Nah ini orang sering salah dalam persepsi tawakal. Ar-Razi, ya, para ulama menjelaskan, ya, tawakal itu disebut sebagai apa? Menggantungkan hati secara total kepada yang memberikan rezeki, yaitu Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq. Tidak menggantungkan hati kepada sebab. Paham? Sering kita ketika nyari rezeki berpikir, oh kayaknya nahasol. Kenapa? Sebabnya memenuhi. Betul enggak? Begitu kita pegangan sama sebab, meleset, rasanya gimana? Hati kayak copot. Aduh, ya Allah. Padahal mulai kita nyari kesalahan siapa? Mikir mulai karena kenapa saya kok gak gini tadi ya? Kenapa kok gini? Siap-siap, pintu setan kebuka di situ. Satu. Habis kita. Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, ya, ihris ala ma yanfa'uka. Buat gak buka pintu setan, perhatikan kata-katanya. Lakukan sesuatu yang bermanfaat buat dirimu. Caranya pakai apa? Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Makanya inilah caranya, ikhwah. Orang yang minta tolong sama Allah karena sadar yang bisa ngasih dan memudahkan kita dalam perkara ini cuma Allah. Yang punya kuncinya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Wala ta'jaz. Jangan putus asa. Lau asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Ini yang jadi masalah karena menggantungkan sebab. Kalau kalian tertimpa sesuatu yang apa? Yang enggak ngenain, enggak sesuai dengan persepsi dan lain sebagainya, jangan pernah mengatakan seandainya aku melakukan ini dan itu. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Katakanlah semua itu Allah yang takdirkan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jelas? Pasti Allah akan lakukan. Semua kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Kenapa? Fa inna law tuftahu amal syaitan. Dari situ kita jadi kufur. Orang mengatakan seandainya, mulai mengatakan Allah enggak adil. Betul enggak?
Makanya orang di awal ngomong, tawakal enggak? Ana sudah tawakal. Tawakal dari mana kalau dikte sebabnya? Hah? Antum kalau dikte akibat bukan tawakal namanya. Namanya dikte Allah. Orang tawakal itu apapun hasilnya, kita yakin itu yang terbaik, itu bicara tawakal. Paham ya? Makanya diistilahkan apa? Menggantungkan hati kepada pemberi rizki. Ini sistemnya. Dan jangan pernah menggantungkan kepada sebab. Kalau antum dikte, berarti gantungin kepada apa? Kepada sebab. Jelas pastinya. Ya. Makanya ketika seseorang bekerja di suatu perusahaan, contoh nih, saat tiba waktunya pemberian gaji, maka pimpinanlah yang memberikan gaji kepada setiap karyawan. Maka dalam hal ini dia harus yakin bahwa itu hanyalah sebab. Pemberinya siapa? Allah. Selesai. Tapi kalau yakin pemberinya pimpinan, nah ini yang jadi masalah. Akhirnya pimpinan nyuruh kita nggak sholat, jadi nggak jalan. Alasan klasiknya apa? Kalau dipecat saya makan apa? Karena dia meyakini yang ngasih rizki siapa? Pimpinannya. Bukan Allah. Paham? Namanya menggantungkan hati sama sebab. Sebab pimpinan lah, bukan sebab Allah. Jadi hal ini kelihatannya tipis kan? Tapi hasilnya kayak langit sama bumi, teman-teman. Karena orang salah naruh tempat di mana dia letak tawakalnya. Namanya tawakal sama manusia, bukan tawakal sama Allah. Karena mereka selalu alasan klasik, nanti saya makan apa. Terus seperti itu. Padahal toh dia waktu nggak punya kerjaan masih makan nggak dia? Masih makan. Tapi kemana tuh pikiran? Hilang. Dilupain sama dia dan pura-pura nggak tahu. Jelas? Maka dari sini ya ikhwah, ya, kalau kita bertawakal kepada Allah, konsekuensinya apa? Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bukan kepada pimpinan. Bersyukur maksudnya apa? Dengan mentaati Allah. Sama pimpinan gimana? Terima kasih, doain kebaikan, selesai. Selesai. Ya. Paham sampai sini? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan disahkan oleh Imam Hakim, ya, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Dikatakan lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Perhatikan kata-katanya. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Kita nih pasrah hasilnya sama Allah, kita ikhtiar. Ya ikhwah, orang mukmin yang tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kerjanya nggak capek. Percaya tuh? Kerjanya nggak capek, kerjanya nggak ngoyo, tapi hasilnya luar biasa. Nggak percaya? Kita buktikan habis ini. Kita buktikan kataan itu. Karena orang sering mengukur peluang rezeki berapa yang dia dapat dibandingin dengan etos kerjanya, betul nggak? Kalau kerjanya dia kencang, maka duitnya kencang. Ya ikhwah, rezeki itu duit itu terburuk loh, jangan salah. Rezeki terbaik apa? Sehat. Duit itu paling buruk. Jadi kalau dia mengatakan, duitnya banyak, berarti kalau Allah mau melupakan hambanya, dibuat apa yang banyak? Hartanya dibanyakin. Paham ya? Tapi kalau Allah kepingin menjadikan hambanya bersyukur, rizkinya ditakar yang membuat dia selalu bergantung sama Allah terus. Gak jauh-jauh. Tapi kalau mau dibuat lupa, gampang caranya. Digedein dunianya, habis dia. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ini buktinya. Rasulullah SAW ya menjelaskan di dalam hadisnya, ya, ma'akhsha nih. Ini yang Tuhan pahami. Kata Rasulullah, "Fawallahi lal faqra akhsha alaikum." Aku takut sama kalian bukan kemiskinan. Tapi yang ditakutin apa?
Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya. Aku khawatir atas kalian kalau dunia dibukain sama kalian. Dan bentuk apa? Harta. Karena rata-rata kaum ya overlap alias melampaui batas gara-gara apa? Dunianya lebar. Ini kasus terbesar dan terbanyak jerumusin manusia di kasus ini. Apa yang terjadi? Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana Allah membukakan orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba buat dunia. Makanya orang pada waktu ya hidupnya standar biasa, ya cukuplah kalau bilang, itu ibadahnya masih bisa dengan baik. Betul enggak? Sampai dikatakan di Madinah yang punya toko emas, 3 toko emas dia punya, tiap hari datang ke tokonya bisa senyum. Begitu punya 50 toko emas, datang ke setiap cabang cuma marah-marah tok, enggak pernah senyum. Kebayang? Akhirnya apa? Fatuhlikakum kama ahlakatum. Maka kemudian dunia itu tadi membuat kalian jadi binasa, kayak orang dulu binasa. Berarti fitnah terbesar manusia adalah dibukain dunianya lebar. Bukan istilah cukup, berlebih. Ini fitnah paling gede. Ada istilah tawakal di sini, nggak ketemu. Sampai ada orang bercerita, ini serius, dia cerita sama saya, tanya, saya sampai heran. Subhanallah. Dia mengatakan, Ustaz, saya ini, ya Allah, Allah tuh sayang sama saya. Kenapa? Gimana? Iya, saya ini minta sama Allah harta luar biasa, anak banyak, semua baik, semua gini. Saya sampai bingung, saya mau minta apa lagi sama Allah? Mau minta apa lagi? Ya ikhwah, ada yang belum dia punya. Apa? Apa coba? Yang dia lupain. Apa coba? Hidayah. Kalau dia dapat hidayah, dia bisa ngomong, mau minta apa lagi? Dia akan butuh sama Allah tiap saat. Karena orang butuh hidayah lebih dari tarikan nafas. Dia nggak bakal mengatakan, saya mau minta apa lagi. Karena dia berpikir barometer dunia, maka dia mulai hilang tawakalnya. Mulai berhenti doanya. Gara-gara apa? Dunianya dilebarin. Sedangkan pikiran kita, jadi orang yang hartanya banyak, bukan berkah, banyak, itu membahagiakan. Betul nggak? Realitanya, orangnya bahagia atau khawatir? Khawatir dunianya. Ketika dia hidupnya sederhana dan cukup, menurut Allah, dia bahagia bisa bertemu sama keluarganya. Betul nggak? Tapi begitu mulai hartanya banyak, maka dia nggak sempat bertemu sama keluarganya. Apakah ini disebut dengan bahagia? Wallahi enggak. Nah, terus kemudian yang saya tadi maksud. Kemudian apa yang terjadi? Kalau orang tawakal sebenarnya la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagai rezekinya, seperti rezekinya burung. Apa itu? Taghdu. Bil ghudu. Ghudu ini apa? Pagi. Berangkat pagi, bukan sebelum subuh loh ya. Taghdu himasan. Perutnya kosong. Pertanyaannya, burung tuh kalau berangkat punya alamat tertentu enggak? Hah? Ke komplek A nomor sekian itu ada rezeki saya. Antum ketemu burung kayak gitu. Burung tuh pegang tawakal loh. Makhluk yang kayak gitu, dia yakin Allah ngasih rezeki hari itu. Yang dia harus lakukan apa? Usaha. Subhanallah ya ikhwah. Tiap hari wataruhu balik. Bitonan itu perutnya penuh, bahkan anaknya ada rezekinya. Itu istilah bitonan. Dari kata apa? Badan, perut.
Kebayang, ngasih makan anaknya iya, dia dapat rezeki iya. Tiap hari. Pulangnya kapan tuh burung? Sore. Iya kan? Antum ketemu burung malam-malam. Pak jangan cerita burung yang lain, burung yang normal aja. Gak ada, gak akan. Burung malam-malam pulang tuh gak. Sore antum burung sudah pulang. Berarti apa? Ngoyo nggak burung? Nyari rezekinya? Enggak. Tapi subhanallah kita mengatakan zaman sekarang. Nah ini orang ngelihat sebabnya kayak ini. Zaman sekarang kerja kayak gitu dapat apa? Ya ikhwah, oke. Zaman nggak pernah berubah, orang yang berubah. Coba lihat baik-baik. Lihat yang ini. Abdullah bin Abbas berkata, hadithuk, ya, riwayat Imam Hakim, ya, ada 2 riwayat yang kita akan bahas di sini. Ada juga di Zam Ibnul Jauzi menjelaskan masalah ini. Ya, hadithuka anna Adam. Lihat para nabi. Apa kerjaan mereka? Ya ikhwah, nggak ada yang mentereng. Ya, anna Adam annahu kana abdan harrathan. Apa itu? Nabi Adam itu cocok tanam. Paham? Tahu cocok tanam? Kebun. Jelas? 1. Terus Nabi Nuh najar, tukang kayu. Ini kerjaan inti loh. Tapi setiap mereka pengembala. Ada yang jadi kerjaan inti pengembala, ada yang sampingan. Ini kerjaan intinya. Kemudian Nabi Idris abdan khayyat, tukang jahit. Jahit pakaian tuh. Ya. Nabi Idris. Kita tukang jahit gimana kita lihat? Kerjaan tukang kebun. Kerjaan tukang kayu. Ya. Terus kemudian Nabi Daud, ya, apa itu? Zarra dan apa itu? Buat baju. Baju besi. Ya. Terus kemudian Nabi Musa pengembala. Nabi Ibrahim petani. Nabi Saleh dagang. Dagangnya baru 1. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pengembala. Kambingnya siapa? Keluarganya. Yang lain bagaimana? Ya, kita lihat yang lain. Oke. Nabi Nuh tukang kayu. Ya. Kemudian Nabi Zakaria dan Nabi Idris tukang jahit. Khayyat. Jelas? Luqman, Nabi Daud cocok tanam. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim cocok kebun. Ya. Pertani. Nabi Lut, Nabi Saleh pedagang. Nabi Musa, Nabi Syuaib dan Rasulullah pengembala. Ada yang mentereng? Berapa banyak yang pedagang? Sedikit ya ikhwah. Tapi keberkahannya luar biasa. Mereka orang miskin bukan? Bukan. Allah kasih berkah. Kita sekarang tukang jahit ya Allah. Yusuf kalau tukang jahitnya punya konveksi. Tapi tetap kan. Mereka menjahit sendiri ya ikhwah. Betul enggak? Mereka nganu kayu sendiri. Betul enggak? Kita sekarang di kantor ASEAN gini. Pulang masih ngeluh. Subhanallah. Dan masih punya utang. Mereka punya utang. Rasulullah itu menggadaikan terakhirnya baju besinya kepada Yahudi, tapi bentuknya gadai, bukan punya utang.
Paham ya? Ada jaminannya. Jelas di sini. Ini menunjukkan bagaimana Allah kasih keberkahan. Para nabi loh ini. Para nabi manusia yang terbaik kerjaannya, subhanallah. Sederhana luar biasa. Tapi Allah kasih berkah. Masihkah kita bisa mengatakan bahwa sekarang dengan kerjaan yang seperti itu dapat rezeki dari mana? Lah mereka gimana? Apakah kita meragukan para nabi? Ya, jangan bicara itu kan nabi kita lain lah. Sama. Allah jadikan, Allah mengatakan apa? Dalam surat Fussilat, Qul innama ana bashar mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya manusia seperti kalian. Berarti sama manusianya enggak? Sama persis. Selesai. Ini yang dimaksud. Paham di sini penjelasannya? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tentang masalah tawakal, hadal hadis asal fit tawakkul. Ya, hadis ini bercerita tentang landasannya tawakal, landasan. Kenapa? Wa annahu min a'dhamil asbab allati yustajlabu biha. Sesungguhnya ya, tawakal ini merupakan sebab terbesar ya yang menjadikan rezeki itu bisa datang. Terbesar. Anda bisa bayangin. Paham? Kalau orang nggak tawakal, bisa dapat rezeki? Ya sudah. Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, manusia ini ada dua tipe. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau niatnya dia arahkan karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan karena Allah dan Rasulnya. Artinya Allah kasih dia lebih dari yang dia bayangkan. Para ulama menjelaskan dia mendapatkan dua keutamaan besar. Keutamaan karena niatnya karena Allah dan keutamaan amal baiknya. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau dia niatnya karena apa? Karena kepingin dapat dunia atau nikahin wanita cuman dapat sesuai dengan niat. Tok, enggak lebih. Jadi enggak ada nilai lebih. Makanya tawakal itu menjadikan seseorang mendapatkan lebih. Mendatangkan rezeki lebih besar. Jelas. Kalau kita bicara mau kaya, terutama kaya hati, karena kaya itu hati, maka tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka dikatakan annan nas innama yu'tauna ya min qillati tahqiqit tawakkul. Nah, kenapa? Kebanyakan manusia itu ya kurang mereka dalam melakukan tawakalnya. Ya, sehingga apa? Wa yuqufihim ya, wa wuqufihim ma'al asbabid dhahir, dan mereka selalu berhenti ya, berdiri di apa? Sebab-sebab yang nyata. Oh, ana insya Allah hari ini dapat hasil tulis banyak. Loh, dari mana? Iya, kemarin orangnya sudah ngomong iya, mau beli tanah ana, mau gini, mau gini, mau gini. Katanya hari ini transfer. Pertanyaannya bisa jamin tuh orang hidup atau enggak? Jadi atau enggak? Antum bisa jamin? Masih kayaknya. Orang bisa mengatakan hari ini ana dapat hasil, bahkan janjiin orang lagi. Padahal kalau orang bicara besok saya mau ini, Allah suruh apa? Insya Allah. Ya, walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini enggak. Anak kasih jamin pasti. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, orang yang ngomong, "Oh maaf, anak sakit hari ini gini." Nah, kena dia. Ini realita. Yang orang enggak ada tawakalnya kayak gini-gini. Paham? Nah, makanya di sini ya biqulubihim wa musakanatihim laha. Mereka itu meletakkan ya, mengandalkan sebab-sebab yang zahir itu dengan hati mereka dan merasa tenang sama itu. Padahal apa? Falidzalika yut'ibuna anfusahum fil asbab wa yajtahiduna fi ghayatil ijtihad wa la ya'tihim illa ma qaddara lahum. Kalau orang sudah meletakkan pada sebab-sebab di depan mata, akhirnya apa?
menjadikan diri mereka capek. Ya ikhwah, orang kalau sudah mengandalkan sebab, ya, menjadikan capek, kemudian mereka semangatnya antara tenaga yang dikeluarkan sama yang Allah kasih nggak sebanding. Lebih banyak yang mana yang terjadi? Tenaganya. Dapatnya apa? Cuman takdir. Mereka dapat takdir, nggak dapat berkah. Bayangin. Sampai saya tutup dengan ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, orang kalau sudah niatnya karena dunia, dia bakal dapat capek 3 capek langsung. Yang nggak bakal hilang. Yang pertama adalah kegelisahan yang terus-menerus. 1. 2, keletihan yang berkelanjutan. Ta'abun da'i. 3, kerugian yang nggak pernah berhenti. Ini capeknya. Sudah gelisah, sedih, capek, letih, rugi lagi. Habis dia. Itu yang membuat dia akhirnya ngukur. Zaman sekarang mau kerja sekian, dapat hasilnya sedikit. Karena mereka adalah para pecinta dunia. Jelas. Dapat penyebab terbuka pintu rezeki? Enggak, seret. Iya. Akhirnya siap-siap kita ngadepin 3 ini. Betul apa enggak nih? Terus, makanya orang mengatakan hidup susah. Ya sudah, ini penyakit susahnya nih. Ya kan? Pegang ini baik-baik. Tapi kalau kita lakukan tawakal kepada Allah dan berusaha, kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah mengatakan, ya, mintalah sama Allah dengan cara yang baik. Wa ajmilu fit talab. Perbaguslah kalian dalam cara meminta. Innallaha thayyibun la yaqbalu apa? Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Paham ya? Ini yang terjadi. Kalau kita kemudian bermuamalah sama Allah sama yang buruk, berarti kita dapatnya yang buruk. Ya udah, ini dia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua dalam perkara mencari rezeki. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita keberkahan sehingga rezeki-rezeki yang kita dapat bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Insyaallah kita bertemu lagi tanggal 16 Maret insyaallah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.